Bab 4643, tersedot. Semua orang memandang Tuan Luan, bertanya-tanya apa maksud Tuan Luan. Pada saat ini, Tuan Luan langsung memasukkan tangannya ke dalam mansetnya, dan kemudian mengambil labu hitam dari mansetnya. Labu ini seluruhnya berwarna hitam dengan beberapa ukiran tanda di atasnya. Kelihatannya sangat halus, tetapi memberikan perasaan yang menyeramkan. Saat Tuan Luan mendapatkan labu tersebut, dia membuka labu tersebut dan berteriak kepada Dev, "Nak, biarkan kamu merasakan kekuatan dari labu yang menelan langit." Setelah mengatakan itu, kekuatan isap yang sangat kuat meledak dari labu. Dev tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dia hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya terkurung dalam sekejap, dan tubuhnya tidak terkendali untuk sementara waktu. Dev melihat bahwa di sekelilingnya, seluruh ruang dan waktu sepertinya telah berhenti. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia sepertinya tidak dapat melarikan diri. Kemudian saya merasakan mata saya menjadi gelap, dan saya langsung tersedot ke dalam labu oleh kekuatan isap yang sangat besar itu. Dev, Dev. Saat Yao Mei melihat ini, dia ngeri dan berteriak. "Ada apa? Mungkinkah Tuan Dev tersedot ke dalam labu?" Xiong Kuo berkata dengan wajah kaget. Bahkan Qian Yue dan Yao Mei bersaudara memandang Tuan Luan dengan tidak percaya, menatap labu di tangannya. Labu sekecil itu benar-benar menaklukkan Dev, seorang pria yang sangat sombong dan berkuasa, dalam sekejap. Ini terlalu keterlaluan. Tuan Luan, ini. Bahkan Qiyutu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tuan Luan sangat puas dengan ekspresi semua orang, jadi dia dengan bangga menyegel labu itu. Baru saja, dia mengikuti Dev untuk melakukan berbagai mantra, hanya untuk membingungkan Dev, sehingga Dev akan berpikir bahwa keterampilan formasinya tidak kuat dan membuat Dev mengendurkan kewaspadaannya. Jika ini masalahnya, maka labu harta karun ini akan bisa berfungsi. Dengan cara ini, Dev tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi mengapa dia tidak menyerah saja padanya dengan patuh. Terlebih lagi, Dev menjadi semakin baik di awal, dan akhirnya dia bisa menunjukkan keunggulannya. Ini adalah ide kecil Guru Luan. Tuan Qiu, labu yang menelan langit ini dibangun oleh Tuanku bersama dengan lusinan ahli formasi. Jangan lihat seberapa besar labu ini, tapi berisi ratusan teknik formasi, dan juga berisi formasi ruang dan waktu yang paling misterius. Kemudian Dev tersedot ke dalam labu ini. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Aku akan membiarkan dia menderita kesakitan karena bila angin memakan tubuhnya di dalam. Jika saatnya tiba, dia akan dengan patuh memohon belas kasihan dan memohon padaku untuk melepaskannya. Tuan Luan sangat bangga saat dia memperkenalkan labunya kepada Qiyutu. Qiyutu tercengang saat mendengar itu. Dia memandang labu harta karun itu dengan tidak percaya dan bertanya, "Tuan Luan, bisakah labu harta karun ini benar-benar menelan dunia?" Tentu saja, tapi ia hanya bisa menelan langit dan bumi setinggi 100 kaki. Dia bisa menghentikan waktu dan mengubah ruang dalam jarak 100 kaki ini. Tuan Luan berkata dengan bangga. Luar biasa, sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Luan masih memiliki harta karun sebesar itu. Mulai sekarang, keluarga Qiu kita harus bergantung pada Tuan Luan. Qiyutu sangat menghormati Guru Luan saat ini. Mudah diucapkan, kata Tuan Luan sambil tersenyum tipis. Qiyutu memandang Qian Yue dan saudara laki-laki Yao Mei, lalu berkata, "Aku akan segera mengirim seseorang ke sana, dan kamu dapat terus menambang batu peri." Kalau begitu Dev sudah ditangkap, ketiga orang ini tidak ada gunanya, bunuh saja mereka. Qiyutu ingin membunuh 2 saudara kandungnya, Yao Mei dan Xiong Kuo. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia tampak sedikit panik dan melangkah maju dan berkata, "Tuan Qiu, serahkan saja ketiga orang ini kepada saya. Saya berjanji akan menangani mereka dengan bersih." Bab 4644, sangat biasa. Qiyutu melirik saudara laki-laki Yao Mei, mengangguk dan berkata, "Oke, tapi kamu tidak menginginkan kebaikan seorang wanita. Dalam menghadapi kepentingan, kerabat bukanlah apa-apa. Jika kamu memberitahu saya bahwa kamu berani melepaskan mereka, saya akan melakukannya membunuhmu." Hancur berkeping-keping. "Jangan khawatir, Tuan Qiu. Karena saya telah memilih untuk setia kepada Anda, saya tidak akan pernah berpikir 2 kali." Kata saudara Yao Mei dengan nada menyanjung. Qiyutu melambaikan tangannya dengan puas dan meminta Yao Mei dan saudara laki-lakinya untuk mendorong Xiong Kuo dan yang lainnya pergi. Pada saat ini, Dev tersedot ke dalam labu harta karun, dikelilingi oleh ruang hampa yang gelap. Tetap di sini, Dev tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia membuka mata Tianming dan melihat sekeliling, dengan rasa ingin tahu berkata, "Ini benar-benar labu harta karun." Omong kosong, ini hanya labu biasa, lalu menjadi seperti sekarang dengan menggunakan formasi ukiran. Ini bukan labu harta karun, apalagi harta spiritual. Si idiot juga bilang labu penelan langit macam apa ini. Enak banget. Kalau ini labu penelan langit, apa binatang penelan langit milikku? Raja Iblis Ciun mendengus dan berkata sangat tidak senang. Jelas sekali, orang ini tidak ingin ada yang meminjam kata menelan langit. Hanya binatang penelan langit miliknya yang layak menyandang kata menelan langit. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tentu saja saya tahu bahwa labu ini terbentuk dengan menggunakan formasi dan asal-usul ruang dan waktu. Kalau tidak,
aku tidak akan tersedot olehnya. Sumber ruang di labunya tidak layak disebutkan sama sekali. Master formasi yang mengukir formasi juga sangat rata-rata. Jika labu ini benar-benar bisa diubah menjadi dunia, saya akan tetap mengaguminya. Keadaan kehampaan dan kekacauan saat ini hanya akan membuat takut anak-anak. Dev berkata sambil tersenyum. Seorang beku yang benar-benar menguasai asal-usul ruang dan waktu dapat membuka dunia. Setiap tumbuhan, pohon, gunung, dan batu dapat membuka dunia. Adapun besar kecilnya dunia, itu bergantung pada kekuatan biksu. Bukan seperti ini, ruang kacau tanpa dunia sama sekali. Cara ini masih berguna bagi para beku yang belum memahami asal mula ruang atau waktu. Namun menghadapi Dev, seorang biksu yang telah menguasai seni pola ketuhanan dan juga memahami asal mula waktu, tipuan kekanak-kanakan seperti itu tidak dapat menjebaknya sama sekali. Meskipun ada ratusan lingkaran sihir yang diukir pada labu kecil ini, kekuatan mereka tidak terlalu kuat dan Dev dapat menghancurkannya dengan mudah. Wush, wush, wush. Tiba-tiba, kekosongan di sekitarnya bergetar, dan Dev melihat bila angin tajam melesat ke arahnya dari segala arah. Ternyata formasi angin juga tergambar di sini. Dev sedikit mengernyit, lalu mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan mengambil bila angin dengan keras. Cahaya keemasan menyelimuti Dev. Bila angin ini menghantam Dev, seolah menggelitiknya, dan dia langsung hancur. Bukankah bila angin ini dihasilkan oleh formasi? Dev merasakan energi spiritual mengelilinginya, dan alisnya berkerut tanpa sadar. Dia mengira bila angin ini dihasilkan oleh formasi angin yang diukir di labu, namun dia baru saja terkena bila angin tersebut. Meskipun dia tidak terluka, energi spiritual yang meledak setelah bila angin dipatahkan jelas merasakan sesuatu salah. Memberi Dev perasaan yang sangat aneh. Ini adalah bila angin yang patah, yang kemudian berubah menjadi energi spiritual, kemudian berkumpul kembali dan menyerang Dev. Apalagi posisi serangan bila angin ini tidak tetap, tapi mereka terus mencari kelemahannya sendiri. Dengan kata lain, bila angin ini sepertinya memiliki spiritualitas dan bukanlah benda mati. Dengan bantuan mata Tianming, Dev menemukan bahwa bila angin ini semuanya berasal dari satu formasi, dan di dalam formasi ini, terdapat kekuatan asli. Ini jelas orang yang menciptakan formasi tersebut, dia meninggalkan asal anginnya dalam formasi, yang membuat bila angin ini tampak memiliki spiritualitas. Bab 4645, Asal-usul Sistem Angin. Menghadapi bila angin yang tampaknya memiliki spiritualitas, hati Dev tergerak dan dia memikirkan mutiara pengikat angin yang dibawanya. Manik ini telah menjadi harta karun pengendali elemen angin sejak zaman dahulu. Dapat menghentikan semua badai di dunia bahkan menyerap esensi angin. Dengan pemikiran di benak Dev, mutiara pengikat angin perlahan bangkit dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya biru samar, yang sangat kontras dengan kegelapan kacau di sekitarnya. Izinkan saya mencoba untuk melihat apakah manik penahan angin ini dapat menampung semua bila angin yang aneh ini. Dev berbisik, rasa ingin tahu dan harapan bersinar di matanya. Mengikuti petunjuk pikirannya, cahaya biru di permukaan manik angin tetap menjadi semakin menyilaukan, seperti pusaran besar, perlahan mulai berputar, menarik bila angin di sekitarnya. Bila angin yang awalnya berkeliaran, mencari peluang untuk menyerang, tiba-tiba mengubah arahnya setelah menghadapi hisapan yang dilepaskan oleh manik angin tetap, seolah-olah ditarik oleh tali tak kasat mata, dan terbang menuju manik angin tetap. Saat setiap bila angin mendekati manik angin tetap, bila tersebut dengan lembut dibungkus oleh cahaya biru di permukaannya, dan kemudian berubah menjadi gumpalan esensi angin murni, yang perlahan diserap oleh manik tersebut. Proses ini hening dan penuh kekuatan misterius, yang diam-diam membuat Dev takjub. Seiring berjalannya waktu, bila angin di dalam labu semakin mengecil hingga hilang sama sekali. Mutiara Dingfeng menjadi lebih lembut dan tembus cahaya, seolah-olah telah menyerap aura angin antara langit dan bumi, dan hubungannya dengan Dev menjadi lebih dekat. Dev dapat merasakan bahwa melalui proses ini, pemahaman dan kemampuannya mengendalikan elemen angin telah mengalami lompatan kualitatif. Benar saja, ini bukan sekedar serangan bila angin biasa, tapi juga demonstrasi langsung asal-muasal angin. Dev tiba-tiba menyadari, dan sebuah kesadaran muncul di dalam hatinya, melalui media mutiara pengikat angin, saya dapat melihat sekilas misteri asal-usul angin. Panen ini jauh lebih berharga daripada melarikan diri dari labu ini. Setelah sepenuhnya menyerap semua bila angin, Dev menutup matanya dan berkonsentrasi, dan mulai memahami dengan cermat elemen angin yang melonjak di tubuhnya. Dia menemukan bahwa persepsinya terhadap angin menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan dia bahkan dapat mendeteksi setiap perubahan halus pada aliran angin di udara. Asal-muasal angin, asal-muasal 5 elemen, kini tampaknya sudah bisa dijangkau. Di ruang asal Dev, bintang-bintang yang berasal dari angin perlahan memancarkan cahayanya. Meskipun cahayanya tidak terlalu terang, Dev tahu bahwa selama dia memiliki kesempatan untuk menyerap asal-usul angin, bintang ini akan semakin bertambah. Lebih cerah dan lebih cerah. Pada saat ini, Master Luan di luar labu dengan bangga menunjukkan mahakaryanya kepada Kyuto, tetapi dia tidak tahu bahwa Dev di dalam labu sedang mengalami transformasi. Di dalam labu,
Dev perlahan membuka matanya bersinar penuh percaya diri. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah memasukkan seluruh ruang di dalam labu ke dalam dadanya, lalu mendorongnya dengan lembut dengan kedua tangannya. Dia melihat riak-riak di kekosongan di dinding bagian dalam labu, dan retakan kecil diam-diam muncul dan meluas dengan cepat. Sudah waktunya untuk keluar. Dev berbisik, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dengan mudah menembus labu, dan kembali ke dunia nyata. Dan, labu penelan langit, yang dulunya dipuji oleh semua orang kini tergeletak dengan tenang di tanah, permukaannya tertutup retakan, dan jelas telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Ketika Tuan Luan melihat ini, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia menatap segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Dan penampilan Dev seperti palu yang berat, memukul hati semua orang dengan keras. Terutama Qian Yue. Dia awalnya ingin terus menambang batu peri, tapi dia tidak menyangka bahwa Dev akan keluar dari apa yang disebut labu yang menelan langit dalam sekejap putus asa. Saat ini, di sisi lain, saudara laki-laki Yao Mei sedang mengawal Yao Mei dan Xiong Kuo menuju hutan lebat di samping. Dia ingin membunuh semua orang di hutan lebat itu. Bab 4646, tidak sebaik binatang. Saudaraku, berhentilah bersikap keras kepala. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami bertiga? Sebaiknya kau kabur bersama kami. Yao Mei menatap kakaknya dengan air mata berlinang dan membujuknya. Berhenti bicara, akhirnya aku mendapat kesempatan ini, bagaimana aku bisa menyerah? Kami, kakak dan adik, selalu menjadi sasaran intimidasi. Kali ini saya bisa bergabung dengan keluarga Qiu. Saya bisa berjalan-jalan di kota binatang dan melihat siapa yang berani macam-macam dengan saya. Jangan khawatir, saudari, aku akan menyerang dengan cepat agar kamu tidak merasakan sakit. Kakak Yao Mei memandang Yao Mei dengan mata dingin dan kejam. Apakah kamu masih manusia? Kamu ingin membunuh adikmu sendiri? Wajah Xiong Kuo memerah karena marah saat melihat kakak Yao Mei seperti itu. Ada juga seorang adik perempuan. Xiong Kuo lebih memilih mati daripada membunuh adik perempuannya. Bang! Kakak Yao Mei langsung meninju Xiong Kuo, lalu berkata dengan dingin, diam, aku membawamu ke sini karena adikmu terlalu cantik. Sayang sekali jika membunuhnya seperti ini. Aku ingin bermain bunuh dulu setelah semuanya selesai. Mata saudara laki-laki Yao Mei bersinar karena keserakahan dan kekejaman. Dia mendorong Xiong Kuo ke samping dan mendekati Xiong Ying selangkah demi selangkah. Xiong Ying mundur dengan ngeri, matanya penuh keputusasaan. Dia memegang erat tangan Yao Mei, dan Yao Mei memohon dengan suara gemetar, saudaraku, tolong, lepaskan mereka. Mereka semua tidak bersalah. Jika kamu mengikuti adikku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku bersumpah. Melihat saudara laki-laki Yao Mei akan menyerang saudara perempuannya, Xiong Kuo sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan meraung keras. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Kekuatan spiritual mereka bertiga telah lama disegel, dan sekarang mereka hanyalah manusia biasa. Mei Yao, keluar dari sini. Jika aku tidak melihatmu sebagai adik kandungku, aku akan bermain denganmu. Merupakan kerugian besar untuk memberikanmu kepada Dev. Kupikir anak laki-laki itu memiliki latar belakang yang kuat dan bisa populer di kalangan dia, tapi aku tidak menyangka dia bukan siapa-siapa. Kakak Yao Mei mendorong Yao Mei menjauh, menyebabkan Yao Mei terjatuh ke tanah dengan keras. Melihat kakaknya, Yao Mei menangis. Dia melewati segala macam masalah untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa saudara laki-lakinya menjadi orang seperti itu. Dia bahkan peduli dengan tubuhnya sendiri, lebih buruk dari babi atau anjing. Saudara Yao Mei memandang Xiong Ying, dengan cibiran di bibirnya, dan mengulurkan tangan untuk meraih Xiong Ying, kamu binatang buas. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha, aku hanya binatang buas, jadi apa yang bisa kulakukan? Aku belum pernah bermain dengan wanita cantik sepertimu. Jika aku bermain denganmu sekali, meskipun aku mati, itu sepadan. Setelah mengatakan itu, saudara Yao Mei bergegas menuju Xiong Ying, dan Xiong Ying mau tidak mau ditembaki oleh saudara Yao Mei. Mata saudara laki-laki Yao Mei merah padam dan dia terus merobek pakaian Xiong Ying. Xiong Ying berjuang mati-matian dan berteriak minta tolong, tetapi di gunung dan hutan belantara yang tandus ini, siapa yang bisa menyelamatkannya? Xiong Kuo menyaksikan adiknya dipermalukan, dan jejak tekad muncul di matanya. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan saudara laki-laki Yao Mei, tetapi pemikiran untuk melindungi saudara perempuannya membuatnya meledak dengan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangan yang disebabkan oleh kekuatan spiritual yang tersegel. Meskipun kekuatan ini lemah, itu sudah cukup baginya untuk mengambil tindakan. Aku bersumpah demi garis keturunanku bahwa aku akan melindungimu sampai mati. Xiong Kuo meraung, dan semacam kekuatan kuno sepertinya terbangun di tubuhnya. Matanya langsung memerah, dan ada kilatan api samar di sekujur tubuhnya. Ini adalah kekuatan pelindung yang berasal dari nenek moyang, yang terbangun pada saat kritis.
Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat ini, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya, tetapi segera digantikan oleh cibiran, kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan kecilmu. Dia melambaikan telapak tangannya dengan jijik dan langsung menjatuhkan Xiong Kuo. Xiong Kuo, yang baru saja membebaskan diri, belum pulih sepenuhnya. Bab 4647, kamu layak mati. Saudaraku, berhenti, berhenti. Yao Mei berlari mendekat dan menarik kakaknya dengan putus asa untuk melepaskan Xiong Ying. Sekarang ketika saudara laki-laki Yao Mei berada di puncak, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Xiong Ying? Pergilah. Kakak Yao Mei menamparkan Yao Mei dengan telapak tangannya dan menerbangkannya. Tubuh Yao Mei jatuh dengan keras ke tanah dan dia muntah darah. Tapi saudara laki-laki Yao Mei bahkan tidak melihatnya, dia hanya melihat Xiong Ying di bawahnya. Saat ini, Dev mendengar teriakan minta tolong, dan alisnya langsung berkerut. Karena dia mendengarnya, itu adalah suara Xiong Ying. Saya melihat pakaian Dev bergerak secara otomatis tanpa angin, dan kemudian pegunungan dan hutan di sekitarnya juga mendengar gemerisik angin, dan dedaunan mulai bergoyang. Dev mulai mengaktifkan kekuatan asal-usul angin, dan suara angin aneh tiba-tiba terdengar. Di hutan pegunungan yang awalnya damai, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan dedaunan beterbangan. Saudara Yao Mei tercengang, dan gerakannya berhenti tanpa sadar. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa angin kencang yang tiba-tiba bertiup di sekelilingnya mulai berubah menjadi bila angin, menyerang ke arahnya. Apa yang terjadi? Kakak Yao Mei sangat terkejut hingga dia terus menghindari bila angin tersebut. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerang Xiong Ying lagi. Melihat ini, Xiong Ying segera bangkit dan berlari menuju Yao Mei. Yao Mei, Yao Mei. Xiong Ying mengkhawatirkan keselamatan Yao Mei. Xiong Kuo memandangi bila angin yang tiba-tiba itu dengan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana bisa ada bila angin di tengah angin kencang yang tiba-tiba ini. Ini jelas merupakan angin kencang yang diciptakan oleh seseorang, dan bila anginnya pasti datang dari pihak lain. Tapi di sini, siapa yang membantu mereka? Tepat ketika Xiong Kuo tidak bisa menebak siapa yang membantu, sesosok tubuh perlahan muncul. Tuan Dev. Xiong Kuo kaget saat melihat orang itu datang. Ketika Xiong Ying dan Yao Mei melihat bahwa Dev lah yang datang, mereka sangat bersemangat hingga menangis. Saudara Yao Mei juga sedikit tercengang dan memandang Dev dengan tidak percaya. Kamu, apakah kamu tidak tersedot ke dalam labu itu dan terjebak di dalamnya? Saudara Yao Mei bertanya dengan tidak percaya. Pada saat ini, Qiu Tu, Master Luan dan Qian Yue juga mengejar mereka. Angin kencang yang tiba-tiba tadi membuat beberapa orang gemetar di dalam hati mereka. Hanya labu pecah yang mencoba menjebakku hanyalah sebuah fantasi. Jika bukan karena elemen angin di dalam labu itu, saya pasti sudah keluar sejak lama. Dev tersenyum menghina. Wajah Tuan Luan menjadi merah dan putih setelah mendengarkan kata-kata Dev. Dia baru saja membual bahwa labunya sangat kuat, tetapi sekarang dia langsung ditampar wajahnya. Tuan Luan, cepat gunakan formasimu untuk menangkapnya. Saudara Yao Mei memandang Guru Luan dan berkata. Tapi Tuan Luan tidak memperhatikannya, tapi menatap Dev dengan serius. Dev melirik ke arah Xiong Ying. Saat ini, pakaian Xiong Ying robek, dan sebagian besar kulit seputih salju terlihat. Kulitnya halus dan halus, seolah-olah telah direndam dalam susu. Ditambah dengan pipi Xiong Ying yang sedikit merah, darah Dev melonjak saat melihatnya. Pantas saja kakak dan adikku tidak bisa menahannya sama sekali. Saat ini, Yao Mei terlihat sedikit malu, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Apakah dia yang melakukan semua ini? Dev bertanya pada Yao Mei dan Xiong Ying. Kedua gadis itu mengangguk dengan sedih, yang membuat Dev marah. Tahukah Anda, Yao Mei mengalami banyak kesulitan untuk menyelamatkan kakaknya. Namun pada akhirnya, inilah hasilnya. Kamu pantas mati. Dev memandang broter Yao Mei, mengertakkan gigi dan melontarkan 3 kata. Hanya 3 kata ini yang membuat saudara Yao Mei gemetar ketakutan, dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Qiu Tu dan Tuan Luan. Dev berjalan menuju saudara laki-laki So Mei selangkah demi selangkah. Aura kengerian di tubuhnya membuat saudara laki-laki So Mei tidak bisa bernapas sama sekali. Lolos. Dev berkata dengan dingin kepada Qiu Tu dan Tuan Luan. Bab 4648, jangan pernah memaafkan. Qiu Tu tertegun dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan niat membunuh dalam diri Dev, dia akhirnya menutup mulutnya dan perlahan menjauh. Kemudian Tuan Luan juga buru-buru menghindarinya. Tidak mungkin mereka melawan Dev sekarang demi Yao Mei dan saudaranya. Bisa dibilang di mata mereka, saudara laki-laki Yao Mei lebih buruk dari semut. Tuan Qiu, Tuan Qiu. Kakak Yao Mei tercengang dan dengan cepat ingin meminta bantuan, tapi Qiu Tu bahkan tidak melihatnya. Melihat Qiu Tu dan Tuan Luan telah meninggalkannya, saudara laki-laki Yao Mei merasakan ketakutan di hatinya seperti air pasang. Dia mundur terus-menerus sampai tidak ada cara untuk mundur. Dia bersandar pada batu besar, wajahnya sepucat kertas, dan matanya penuh keputusasaan dan ketakutan.
Kakak ipar, tidak, tidak, tidak. Dev, tolong lepaskan aku. Aku salah. Seharusnya aku tidak menyerang Xiong Ying, dan aku seharusnya tidak mengabaikan cinta antara kakak dan adik. Suara saudara laki-laki Yao Mei bergetar, dan nadanya penuh permohonan dan pertobatan. Dev tidak tergerak oleh ini, matanya sedingin es, seolah dia ingin membekukan saudara laki-laki Yao Mei sepenuhnya. Kesalahanmu tidak bisa ditebus hanya dengan satu kalimat yang salah. Yang kamu sakiti bukan hanya Xiong Ying dan Yao Mei, tapi juga jiwa dan kemanusiaanmu sendiri. Suara Dev dingin dan kejam, seolah-olah saudara perempuan dan laki-lakinya telah dijatuhi hukuman mati. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan dia berlutut di tanah. Kakak salah, selamatkan aku, selamatkan aku. Kakak Yao Mei hanya bisa meminta bantuan adiknya saat ini. Yao Mei memandang kakaknya dari samping, air mata kembali berjatuhan. Dia merasa sedih atas perbuatan jahat kakaknya, tapi juga merasa takut dengan tekad Dev. Dia tahu bahwa saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia memohon, dia tidak dapat mengubah keputusan Dev. Dev, aku bersedia menukar hidupku demi nyawa saudaraku. Aku hanya memintamu memberinya kesempatan untuk mengubah cara hidupnya. Yao Mei tiba-tiba berlutut, mengatupkan kedua tangannya, matanya penuh doa. Yao Mei tidak bisa sekejam dan sekejam kakaknya, bagaimanapun juga, dia adalah kakaknya sendiri. Ekspresi Dev sedikit melembut, tapi kemudian dia menjadi tegas lagi. Yao Mei, aku memahami kebaikanmu, tapi keadilan dan dosa tidak bisa dikacaukan karena emosi pribadi. Perilaku kakakmu telah menyentuh kentunganku. Setelah mengatakan itu, Dev bergerak dan muncul di depan saudara laki-laki Yao Mei seperti hantu. Dia dengan lembut mengangkat satu tangannya, dan kilat menyambar di telapak tangannya. Tidak, jangan, Dev, aku salah, aku benar-benar salah. Saudara Yao Mei berteriak putus asa, tetapi semuanya tidak dapat diubah. Dengan kilatan petir, tubuh saudara laki-laki Yao Mei dilahap seluruhnya, hanya menyisakan pakaian yang terbakar dan bau terbakar di udara. Hidupnya, pada saat ini, telah berakhir sepenuhnya. Dev menarik tangannya dan menatap Yao Mei dengan tatapan yang rumit, saya harap kejadian ini dapat memberi Anda pelajaran. Keserakahan dan pikiran jahat dalam sifat manusia, jika dimanjakan, akan menyeret orang ke dalam jurang yang dalam. Beberapa orang dan hal-hal bisa dimaafkan, tapi beberapa orang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Jangan salahkan saya. Saat ini, Yao Mei hanya bisa menangis tak berdaya. Bagaimana dia bisa menyalahkan Dev? Qiyutu dan Master Luan di samping memandang saudara laki-laki Yao Mei yang telah menghilang, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Metode dan kekuatan Dev terus-menerus memengaruhi kognisi mereka. Yang paling dia takuti saat ini adalah uangnya terlalu banyak. Dia berpikir bahwa dengan bergabung dengan keluarga Qiyu, dia akan menjadi kaya, dan kenyang. Tapi sekarang sepertinya semuanya salah. Dia sedikit menyesal saat ini, dia menyesal setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Qiyu. Dia mungkin juga menambang batu roh peri dengan Dev. Tapi sekarang dia menyesalinya, sudah terlambat, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Qian Yue mengarahkan pandangannya pada Qiyutu dan Master Luan. Dia tahu bahwa Dev pasti tidak akan melepaskannya, dan sekarang dia hanya bisa meminta bantuan kepada dua orang ini. Bersambung.